Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dari LKC Dompet Duafa ada serial yang fresh nih dalam menyambut Ramadan 1446 Hijriah. Kita ada sebuah serial yang disajikan khusus selama bulan Ramadan, yakni Selamat Datang di Ramadan Sehat bersama Ustadz. Sobat sehat semuanya, selama bulan Ramadan ini kita pasti sering melafalkan doa-doa yang memang kita gunakan pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, saat ini sudah bersama dengan kita Ustadz Awang. Apa kabar Ustadz saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, Mas Yudi, kabar baik ya atas doa dan berkah kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua. Insyaallah, alhamdulillah. Baik Ustadz, nah selama ini kita kan mengenal doa-doa yang sering digunakan saat bulan Ramadan ya Ustadz, terutama saat kita puasa maupun saat sahur. Nah sebenarnya Ustadz, dalam doa sahur itu bisa dijelaskan gak sih Ustadz, makna dari doa sahur itu seperti apa? Ya, baik Mas Yudi, sahabat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa-doa di dalam bulan Ramadan itu amat sangat dipentingkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan menganjurkan ya, segala amalan-amalan baik di bulan Ramadan, khususnya pada saat ketika kita ingin melakukan apapun harus diiringi dengan doa. Doa yang masyhur ya dari segala apapun yang dipersiapkan oleh kita adalah diajarkan oleh baginda Rasul dengan bersiap-siap ketika kita hendak buka puasa misalnya, atau ketika kita hendak bersahur, kita diajarkan untuk berniat itu sekaligus dengan doa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena itu memang akan menjadi satu deretan keberkahan. Betul kata Mas Yudi tadi, sahur itu barokah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, beliau berkata kepada Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik sahur, Rasul bersabda, sebaik-baik sahur adalah tamur. Sebaik-baik sahur adalah tamur, kurma. Ya, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dengan berdoa, yarhamullahul mutasahhirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada orang-orang yang sahur. Karena itu bersahurlah kita agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah Ustadz, berarti memang sahur itu sejatinya harus kita laksanakan ya Ustadz, meskipun memang tidak wajib ya, karena di dalamnya ada sebuah keberkahan. Betul. Masya Allah. Nah kemudian Ustadz, setelah kita berpuasa, kita kan tiba di momen yang kita tunggu-tunggu nih Ustadz, yaitu momen berbuka puasa. Nah biasanya sebenarnya itu doa-doa yang kita panjatkan saat berbuka puasa, doa yang seperti apa Ustadz? Ya, Mas Yudi dan sahabat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang doa, dan doa-doa di bulan Ramadan amat sangat dianjurkan. Sehingga ketika kita hendak berbuka puasa saja, kita harus lebih sering nih ya. Ini banyak dilupakan oleh umat ya. Bahkan sebagian besar, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk kita berzikir sebelum berdoa untuk melakukan buka puasa ya, dengan zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul dengan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita berkeyakinan bahwa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, kita bersaksi bahwa Allah adalah Esa. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga memohon segala kebaikan dari dunia maupun akhirat. Dan juga kita berharap kepada Allah sebagai satu perwujudan keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Kita bermohon, ya Allah, maafkanlah aku.
Ini satu kontribusi yang besar sebagai bentuk aplikasi keimanan di dalam keseharian kita. Dan setelah itu ketika mungkin kita banyak nih ya ngabuburit segala macam, ketika muncul azan dug ya maghrib, kita membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berpuasa ya atasmu ya. Kemudian kita bermohon kepada Allah, kami beriman kepadamu, dan juga kami bersahur, berbuka dengan rezeki yang telah Engkau berikan. Limpahkan kasih sayangmu kepada kami ya Rabb gitu. Bahkan dalam hadis lain Allah juga Rasul SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan dengan membaca doa zahabadz dzaba'u wabtalatil uruqu wa thabatul ajr insyaallah. Ya, ini bagian dari manifestasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, Masya Allah. Jadi Sobat Sehat, luar biasa sekali ternyata ya makna dari doa berbuka puasa ya Ustadz. Di dalamnya ada ampunan-ampunan dari Allah dan juga kita pun mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya betul, tapi mungkin perlu ditegaskan ini Mas Yudi ya, bahwa setelah kita berdoa dan berzikir yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan lupa ya makan buka puasa itu harus ada doanya lagi kan, Allahumma barik lana. Ini yang lupa. Kita baca Allahumma lakasum itu seolah-olah itu pengganti doa doa makan, padahal doa puasa, doa buka puasa, tetapi doa makannya tetap harus dibaca ya Ustaz. Dibaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Demikian. Oke, Masya Allah. Jadi Sobat Sehat, jangan lupa setelah kita membaca doa berbuka puasa dilanjutkan dengan doa mau makan ya Ustaz, tetap dibaca. Oke, Masya Allah. Baik Ustadz, jadi sebenarnya memang Islam itu sudah mengatur sedetail itu ya Ustadz. Dari mulai kita sahur, kemudian berbuka puasa. Nah sekarang kita akan membahas mengenai 10 malam terakhir Ramadan Ustadz. Biasanya di situ ada malam Lailatul Qadar. Nah bisa Ustadz jelaskan kira-kira malam itu malam apa dan juga doa apa yang bisa kita panjatkan Ustadz? Ya Mas Yudi dan sahabat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan cukup lumayan bagus ya, tapi memberatkan. Pertanyaannya Lailatul Qadar soalnya. Masya Allah. Ya, Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jaga di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil di bulan Ramadan ya. Bukan di malam-malam yang lain, tapi di bulan Ramadan ya. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu amat sangat dimungkinkan bagi yang terus menjaga dan memelihara serta memperhatikan di malam-malam ini. Ya, untuk bisa menjaga dan mendapatkan Lailatul Qadar tadi, terus kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Doa yang masyhur yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Allahumma innaka afun ya karim. Kemudian juga Allah Maha Mulia. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Rabb. Arhamar rahimin. Sungguhnya Engkau Maha menerima segala maaf dari hamba-hambanya. Dan juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak hal yang kita harus aplikasikan di dalam ritual ibadah ya, keseharian, entah itu i'tikaf dan lain sebagainya. Kita memperbanyak doa. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, jika sekiranya aku nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca?" Nah ini doa yang tadi. Jadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang akan mendekatkan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi jangan lupa juga harus i'tikaf sehingga bermakna dan berkualitas di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Demikian. Oke, Masya Allah Sobat Sehat. Jadi demikian adalah doa-doa yang bisa kita panjatkan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Ustadz. Di antara yang tadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Masya Allah. Nah biasanya Ustadz, adakah ciri-ciri ketika kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Biasanya seperti apa Ustadz? Dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ciri-cirinya. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Jadi ketenangan, keteduhan, kesejahteraan di malam Lailatul Qadar. Tidak mungkin terjadi malam kesejahteraan tadi, malam kemuliaan itu terjadi yang kita rasakan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ciri-cirinya demikian. Kata Nabi SAW bahwa Lailatul Qadar itu nampak pada saat ketika kelihatan pada saat syuruk, pada saat ketika matahari mulai muncul. Ketika matahari muncul, sinar matahari, sinar cahayanya itu meredup. Begitu juga rembulan. Dan itu di malam itu malam yang penuh dengan kesejahteraan, malam yang cerah. Tetapi rembulan pun tidak mensinari cahaya bulannya dengan begitu terang, tetapi redup. Kenapa? Karena Rasul SAW menjelaskan bahwa seluruh malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengar pinta-pinta hambanya di malam Lailatul Qadar. Oh, Masya Allah. Jadi sobat sehat, demikian adalah ciri-ciri kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Ustadz. Di antaranya tadi adalah di mana hari itu terasa sejuk, adem gitu ya Ustadz. Iya. Karena di mana dalam Al-Quran malaikat turun berbondong-bondong ke bumi ya Ustadz. Betul. Oke, Masya Allah. Jadi terima kasih Ustadz telah membersamai kita pada episode kali ini. Dan sobat sehat, jangan lupa selalu saksikan serial Ramadan Sehat bersama Ustadz di channel-channel yang lainnya dan juga serial-serial berikutnya. Maka dari itu mari kita tutup Ustadz acara ini, serial ini dengan membaca doa yang tadi, doa malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.